Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Depi Permatasari, Mahfuz Abdillah Lubis, dan Tia Khairunisa. Kami akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran inquiry. Adapun Depi Permatasari sebagai pemateri pertama dan Tia Khairunisa sebagai pemateri kedua. Artian strategi inquiry. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, artinya suatu usaha untuk mencapai kemenangan dalam suatu peperangan yang awalnya digunakan dalam lingkungan militer. Selanjutnya, istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi relatif sama dalam konteks pembelajaran yang dikenal dengan istilah strategi pembelajaran. Inquiry berasal dari bahasa Inggris. Inquiry secara harfiah berarti pertanyaan atau pemeriksaan, penyelidikan. Strategi pembelajaran inquiry adalah sebuah strategi yang menekankan pada proses berpikir secara sistematis, kritis, dan analisis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu permasalahan yang dihadapi, baik di dalam proses pembelajaran maupun di lingkungan di mana mereka berada, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan kebermaknaan hidup. Langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi. Pada langkah ini, pendidik mengkondisikan peserta didik agar siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah tahapan untuk membawa peserta didik pada suatu problema yang menantang peserta didik untuk berpikir memecahkan teka-teki. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap paling sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan merupakan proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya, strategi pembelajaran inquiry memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan 3 sasaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pelaksanaan pembelajaran melalui strategi pembelajaran inquiry menjadi lebih bermakna. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry dapat melayani peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, strategi pembelajaran inquiry merupakan salah satu strategi yang sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan belajar di atas rata-rata. Artinya, peserta didik yang memiliki kemampuan belajar tinggi tidak akan terhambat oleh peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang rendah. Di samping memiliki kelebihan, strategi pembelajaran inquiry juga mempunyai kelemahan. Di antaranya, yang pertama, dalam pelaksanaan strategi pembelajaran inquiry masih sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran inquiry memakan waktu yang panjang sehingga pendidik sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, jika kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran, maka pendidik sulit untuk melaksanakan strategi pembelajaran inquiry. Adapun contoh praktek pembelajaran inquiry.
Misalnya, ketika seorang guru bahasa Indonesia akan mengajar teknik pembelajaran menulis laporan hasil pengamatan dengan model pembelajaran inquiry, maka kegiatan pembelajarannya harus mengarah pada 6 tahapan pembelajaran inquiry, yaitu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, menguji jawaban, menarik kesimpulan, menerapkan kesimpulan, dan menulis laporan.